Ridwan Kamil melawan dan tak akui anaknya Lisa Mariana siap buktikan lewat tes DNA. Tidak terima telah difitnah berselingkuh, Ridwan Kamil pun akan menempuh jalur hukum untuk melawan tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan Lisa Mariana. Ridwan Kamil menyebut jika fitnah keji dari Lisa ini sudah pernah terjadi 4 tahun lalu dan saat itu Lisa sudah minta maaf karena tidak ada bukti bahwa kehamilan Lisa itu disebabkan olehnya. Kini ketika Lisa mengungkit lagi kasus ini, maka Kang Emil pun menggunakan hukum untuk melawan kebohongan Lisa itu. Pun Kang Emil mengklaim sudah punya bukti-bukti sangat valid yang akan diperlihatkan jika dibutuhkan. Nah, apakah salah satu bukti itu adalah hasil tes DNA? Karena rasanya netizen hanya akan percaya kalau tes DNA-nya diperlihatkan. Iya nggak guys? Tes DNA aja yuk. Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang, udah nggak usah panjang lebar bang. Tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, awal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Nah, saran saya Pak, Bapak harus tes DNA karena si Mbak Lisa ini mengaku seolah-olah memiliki darah daging dari Bapak. Begitu. Mungkin motif ekonomi yang didaur ulang tadi tidak terjadi daur ulang, jadi Bapak harus membersihkan nama Bapak dan tes DNA lah Bapak. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil. Kami tidak mau memojokkan wanitanya saja, namun Bapak harus bertanggung jawab kalau memang statement Bapak itu benar, begitu Pak. Perempuan yang mengaku selingkuhan Ridwan Kamil menanggapi klarifikasi bantahan Ridwan Kamil terkait perselingkuhan dan keberadaan anak dari hubungan terlarang mereka. Merasa kesal karena sang putri tidak diakui, melalui Sunan Kalijaga selaku kuasa hukumnya, Lisa menantang Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA. Menurutnya, tes DNA merupakan solusi terbaik untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkan 3 tahun lalu adalah anak biologis dari Ridwan Kamil. Tes DNA adalah prosedur pemeriksaan genetik yang menganalisis informasi dalam DNA seseorang. Salah satu tujuan dilakukannya tes DNA adalah untuk mengidentifikasi hubungan keluarga seseorang dengan orang lain. Dalam konteks ini, Ridwan Kamil tidak bisa dipidana, tidak bisa dihukum, kecuali istrinya yang melaporkan overspell atau perzinahan, ya. Berkaitan dengan si wanita, jadi pertanyaan apa yang dimau? Kalau memang dia pengen anaknya itu mempunyai hak, mempunyai meminta pertanggungjawaban dari RK, maka saran saya adalah lakukan uji tes DNA, termasuk si RK untuk membuktikan bahwa ini bukan berita sebenarnya, bahwa ini dia adalah bukan anaknya. Nah, untuk mengklarifikasi maka lakukan tes DNA, ya, karena satu-satunya tes DNA yang bisa dijadikan bukti nanti apabila si perempuan melakukan permohonan pengakuan anak, sehingga hak keperdataannya juga melekat kepada si RK, kepada ayahnya, kalau memang itu terbukti ada hubungan biologis. Ridwan Kamil telah angkat bicara soal tuduhan perselingkuhan yang menyeret namanya. Mantan Gubernur Jawa Barat itu menegaskan akan mengambil langkah hukum untuk melawan fitnah yang beredar di media sosial. Sementara itu, Lisa Mariana, selebgram yang mengaku memiliki anak dari hubungan dengan Ridwan Kamil, justru menantang tes DNA untuk membuktikan klaimnya. Isu ini bermula dari pengakuan Lisa Mariana di media sosial. Ia mengklaim pernah menjadi perempuan simpanan Ridwan Kamil dan bahkan memiliki seorang anak dari hubungan tersebut. Pengakuannya sontak menghebohkan warganet dan menimbulkan perdebatan luas. Banyak netizen menantang Ridwan Kamil untuk membuktikan kebenaran klaim itu dengan tes DNA. Merespon tantangan tersebut, Lisa Mariana melalui pengacaranya Sunan Kalijaga menyatakan kesiapannya untuk menjalani tes DNA. Sunan Kalijaga membagikan pernyataan itu melalui Instagram Stories, menegaskan bahwa kliennya tidak takut membuktikan kebenaran ucapannya. _Lisa Mariana siap tes DNA, tulis Sunan dalam unggahannya. Di sisi lain, Ridwan Kamil memilih jalur hukum untuk menepis tuduhan yang dianggapnya sebagai fitnah. Ia menegaskan akan melibatkan tim hukumnya agar kebenaran dapat diungkap berdasarkan bukti yang akurat.
Saya akan menggunakan tim hukum untuk mewakili saya dalam permasalahan ini sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan, ujar Ridwan Kamil. Di akhir pernyataannya, ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar terlebih di bulan suci Ramadan.